Shalom, selamat malam jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Malam hari ini saya mau bawakan renungan singkat teologi salib berdasarkan satu ayat saja, yaitu 1 Korintus 1 ayat 18. Tentu kalau kita membahas teologi salib, ada banyak ayat yang bisa dieksplor, bisa diungkapkan dari Alkitab. Tetapi malam hari ini saya akan membawakan dari satu ayat ini saja, dan ini menjadi sebuah renungan menjelang Paskah, ya, renungan Prapaskah, teologi salib. 1 Korintus 1 ayat 18, firman Tuhan katakan, sebab pemberitaan salib, saya ulangi, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, saudara-saudara, saya akan membawakan beberapa poin dari ayat ini. Yang pertama, salib itu adalah kekuatan Allah. Jelas sekali ayatnya, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita membaca di dalam terjemahan sederhana Indonesia, menarik sekali. Karena ajaran tentang salib, Kristus merupakan hal bodoh bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, ajaran itu merupakan kuasa Allah. Jadi, kekuatan orang Kristen adalah pada salib. Apa yang orang lain anggap bodoh, apa yang orang lain anggap sebuah hal yang tidak masuk akal, justru bagi orang percaya itu adalah kuasa Allah, kekuatan Allah. Pada saliblah kita memandang juru selamat kita. Pada saliblah ada darah yang tercurah yang berkuasa untuk menghapus dosa dunia. Jadi jelas memang salib itu adalah kekuatan Allah. Di dalam kitab Roma, Rasul Paulus katakan, sebab Injil adalah kekuatan Allah, dan dia menjadi kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kalau kita berada di dalam kelemahan, kalau kita berada di dalam kesulitan, kita membutuhkan kuasa Tuhan, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Maka salib mengingatkan kita bahwa disitulah ada kekuatan Allah. Lewat penderitaan yang Kristus alami dan lewat penderitaan yang kita alami, kita bisa melihat kuasa Allah. Jadi memang saudara-saudara, kita bisa merasakan kuasa Allah itu. Kita bisa mengalami kekuatan Allah itu saat kita sedang disalib, saat kita sedang memikul salib. Maksudnya di sini, saat kita sedang mengalami penderitaan lah. Sebabnya Tuhan pernah bilang mengatakan kepada Rasul Paulus, di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi memang kalau kita ditanya, kenapa kamu jadi orang Kristen, kok percaya sama sosok yang telanjang, maaf kata, yang pakai CD digantung di sana, kan orang-orang ngomongnya gitu tuh, orang-orang yang tidak percaya Kristus. Kenapa kamu percaya itu? Sebab mereka tidak melihat ada kekuatan penebusan Kristus di salib itu. Menarik sekali bahwa memang salib saat itu merupakan hukuman yang paling berat, paling sadis. Dan sorga menggunakan itu, simbol yang merupakan kutuk itu, merupakan hukuman itu, menjadi sebuah sarana untuk Kristus mengorbankan dirinya. Dan pada salib itulah ada kemenangan kita.
tentu satu paket dengan kebangkitan, saudara. Sebab tidak ada kebangkitan tanpa salib. Dan disitulah kekuatan kita. Jadi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa apa yang seringkali kita anggap lemah, apa yang dunia anggap lemah dari kekristenan, justru itu merupakan kekuatan. Ada banyak doktrin Kristen yang dipikir tidak masuk akal, tetapi justru itulah kekuatannya. Ada orang mengatakan bagaimana satu orang bisa menebus semua orang. Bagaimana mungkin? Disitulah letak kekuatannya, saudara. Apa yang dianggap tidak mungkin, itu merupakan kekuatan Tuhan. Nah, kalau kita terapkan dalam hidup kita, seringkali Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang orang lain anggap itu kamu tidak mungkin bisa menyelesaikannya. Hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kamu bisa selesaikan. Tetapi di dalam kekuatan Tuhan, kita harus percaya kita bisa menyelesaikannya. Yang kedua, dari ayat itu kita belajar salib itu jadi indikator orang binasa atau tidak. Kalau kita baca ayatnya tadi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya tahu benar bahwa ketika orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan mendengar bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan mereka, mereka menganggap berita itu omong kosong. Nah, jadi untuk tahu orang itu adalah orang yang akan binasa atau diselamatkan, maka cobalah beritakan Injil kepada dia. Beritakan tentang salib Kristus. Ketika mereka menganggap itu omong kosong, apalagi bila kita memberitakannya dan dia terus menganggap itu omong kosong sampai dia mati, kita sudah bisa memastikan orang-orang itu adalah orang-orang yang sedang menuju kebinasaan. Jadi, menarik sekali ya, kenapa Tuhan pakai salib? Karena bagaimana mungkin sesuatu yang dianggap sebagai hukuman, dianggap sebagai kutuk, itu menjadi sebuah jalan keselamatan. Bagaimana mungkin? Jawabannya satu, karena sosok yang disalib. Jadi bukan soal tanda salibnya, sebenarnya bukan soal salibnya, sebab banyak orang yang disalib. Tetapi teologi salib itu bukan pada benda, bukan pada kayu salibnya, tetapi pada pribadi yang disalibkan itu, yaitu yang tidak bersalah. Nah, ketika orang-orang melihat bahwa itu yang disalib tidak berdaya, pakai CD saja, gitu ya, telanjang, dipaku, tidak berdaya, mana bisa jadi juru selamat? Karena apa? Karena mereka melihat kelemahan di situ. Mereka tidak melihat pada sosok pribadi yang sedang terlihat lemah saat itu. Dan rupanya lewat kematiannya, itulah jalan untuk dia mencapai kemenangannya. Jadi, memang kalau kita memberitakan Injil kepada seseorang dan orang itu menolak, mengatakan salib itu tidak masuk akal, maka kita sudah mulai bisa melihat ini orang sedang menuju pada kebinasaan atau tidak. Ya mungkin saja dia menolak saat itu, tapi kalau kita beritakan terus, dia terus menolak, maka sudah bisa dipastikan menurut firman Tuhan, dia sedang menuju kebinasaan. Bahkan Rasul Paulus sampai ngomong gini, saya tahu benar tuh. Saya tahu benar, ya. Jadi kalau saudara mau tahu orang itu masuk surga atau tidak, coba tanya pendapatnya tentang salib. Nah, gitu. Itu salah satunya. Kita bukan Tuhan yang tahu orang masuk surga atau tidak. Tapi paling tidak dari firman Tuhan ini kita bisa dapat indikator orang binasa atau tidak. Itu sebabnya salib itu jadi kekuatan.
Karena dia menjadi penentu dalam hal ini, orang itu binasa atau tidak. Kalau kamu bisa percaya pada berita salib Kristus, maka kamu orang yang diselamatkan. Tapi kalau kamu tidak percaya pada berita salib Kristus, kamu sedang menuju kebinasaan. Inilah kekuatan salib, saudara ya. Dia menjadi indikator orang binasa atau tidak. Itu sebabnya dalam terjemahan versi mudah dibaca, ajaran. Ya, dia pakai kata ajaran sini. Makanya tadi saya ngomong, kalau kita memberitakan sebuah ajaran. Ajaran tentang salib adalah sesuatu yang tampaknya bodoh bagi orang yang akan binasa. Jadi saya tuh agak sedih kadang ya, kalau baca media sosial, komentar-komentar biasa di channel Kristen atau di media sosial tertentu gitu. Ada orang-orang itu yang non-Kristen itu menghina Tuhan Yesus tuh. Sampai kasar sekali gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, itu kok pakai sempak gitu ya, disalib gitu ya. Bagaimana bisa jadi juru selamat? Ada yang bilang lagi dajjal dan lain-lain. Itu kalau dia tidak bertobat itu sudah pasti binasa. Sudah pasti binasa. Karena memang Alkitab sudah kasih tahu. Makanya kalau kita pelajari kitab Wahyu juga itu menarik sekali ya. Kitab Wahyu itu mengatakan anak domba itu berperang. Ini menarik loh, anak domba. Anak domba berperang. Sebab anak domba itu adalah raja segala raja, tuan di atas segala tuan. Saudara lihat sekarang, salib lemah. Anak domba itu lemah. Kalau banteng berperang, ya kita wajar lah. Yo. Pernah lihat banteng yang di Spanyol tuh saudara ya? Aduh banteng. Banteng itu berperang. Ya itu ndak aneh, ndak heran kita. Kuda berperang, kita nggak heran karena ada kekuatan. Tapi kalau anak domba berperang, coba saudara baca kitab Wahyu. Anak domba itu berperang. Sebab dia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Kenapa sosok anak domba? Karena memang gambaran salib. Sesuatu yang lemah tetapi ada kekuatan di dalamnya. Itu yang dimaksud tadi. Bahwa bagi kita yang diselamatkan, ajaran itu merupakan kuasa Allah. Salib itu kekuatan Allah. Makanya di kitab Wahyu diajarin gitu. Anak domba itu berperang. Dan anak domba yang lemah digambarkan berperang, punya kekuatan karena dia raja segala raja, tuan di atas segala tuan. Makanya dia menjadi penentu orang binasa atau tidak. Nah, jadi ini hikmatnya saudara ya. Yang terakhir, karena ini renungan singkat saja. Salib itu cara Tuhan yang paling masuk akal dan kuat. Nah, dalam terjemahan The Message, 1 Korintus 1 ayat 18 ini tadi, saya bacakan, pesan yang menunjuk kepada Kristus di kayu salib tampak seperti kekonyolan belaka bagi mereka yang sangat ingin menghancurkan. Jadi memang pesan yang menunjuk pada Kristus di kayu salib itu konyol bagi mereka yang sangat ingin menghancurkan. Makanya seperti saya kasih contoh tadi. Orang hina-hina salib Kristus, hina-hina Tuhan Yesus yang tersalib gitu ya. Karena mereka sangat ingin menghancurkan kekristenan. Itu spirit-spirit antikristus. Ya, dan itu mereka sudah pasti binasa kalau nggak bertobat. Itu menarik sekali ya kalau kita bandingkan dengan kitab Wahyu seperti tadi saya katakan anak domba berperang. Di kitab Wahyu itu juga dikatakan kitab kehidupan dari anak domba yang telah tersembelih. Kitab kehidupan itu penentu orang itu binasa atau tidak. Ada namanya tercatat, selamat. Tidak ada namanya tercatat, binasa. Dan yang punya itu adalah anak domba yang telah tersembelih. Menarik ya? Jadi sesuatu yang lemah, tersembelih pula, tetapi menentukan hidup mati seseorang. Menentukan kebinasaan kekal atau keselamatan kekal seseorang.
Itulah teologi salib, saudara, yang kemudian diekspresikan dalam kitab Wahyu sebagai anak domba yang telah tersembelih. Sebagai anak domba yang berperang, karena dia adalah raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Nah, tetapi bagi mereka yang berada di jalan keselamatan, itu bagi kita yang percaya, berita tentang salib itu sangat masuk akal. Itu sangat masuk akal, kata terjemahan The Message ini. But for those on the way of salvation, bagi mereka yang on the way dalam keselamatan, yang sedang on the way, yang sedang berada di jalan keselamatan. Nah, kita ini sedang on the way atau enggak? On the way ya. Kita ini sedang on the way nih, karena kita sedang percaya nih. For those OTW of salvation, it makes perfect sense. Itu sangat masuk akal. Sangat perfect sense gitu ya. This is the way God works. Ini adalah cara Tuhan bekerja, and most powerfully as it turns out. Dan ternyata yang paling kuat. Jadi salib itu memang cara Tuhan bekerja dan yang paling kuat. Makanya dalam seluruh Alkitab, ya, terutama Perjanjian Baru dalam hal ini, penderitaan itu membentuk manusia. Penderitaan itu membuat orang berhenti berbuat dosa. Salib, saudara. Teologi kita bukan teologi penderitaan dalam arti orang Kristen tuh pasti selalu menderita. Tidak begitu. Ya. Orang Kristen pasti mengalami penderitaan, ya. Tapi apakah berarti orang Kristen tidak mengalami kebahagiaan? Tentu mengalami kebahagiaan. Itu sebabnya teologi kita bukan teologi penderitaan. Karena kalau teologi penderitaan berarti orang Kristen tuh pasti terus menderita. Enggak ya. Ada kebahagiaan. Teologi kita juga bukan teologi kemakmuran. Yang percaya orang Kristen pasti kaya. Enggak juga gitu ya. Jadi itu yang saya maksudkan, teologi kita bukan penderitaan atau kemakmuran. Tapi kita percaya orang Kristen pasti diproses oleh Tuhan lewat salib. Kenapa? Kenapa salib? Kenapa Tuhan Yesus suruh kita pikul salib? Karena itu cara yang paling masuk akal dan membuktikan kita sedang OTW dalam keselamatan. Saya sudah diselamatkan, Pak, tapi kan belum sampai ujung, masih OTW. Kalau sudah sampai ujung berarti kita sudah mati. Atau Tuhan sudah datang, gitu ya. Kita ini semua sedang OTW ini dalam salvation. Dan kalau kita alami salib, penderitaan, kita alami sesuatu yang membentuk kita, maka itu adalah cara yang paling masuk akal. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami sakit, Tuhan izinkan kita alami disakiti orang lain, Tuhan izinkan kita alami mungkin ditipu orang lain, Tuhan izinkan kita mungkin difitnah, dihina orang lain, diceritain di belakang, Tuhan izinkan kita mungkin membantu orang lain, tapi dia balik balas nusuk kita dari belakang, tidak tahu berterima kasih itu orang. Itu semua membentuk kita, saudara. Kalau kita diizinkan untuk mengalami hal-hal yang kok kita dituduh padahal bukan kita yang lakukan, kok keluarga kita dianggap remeh sama orang-orang yang pernah kita bantu dan lain-lain. Itu semua membentuk kita. Ini adalah cara Tuhan bekerja yang paling masuk akal. Dan ternyata, nah ini firman Tuhan bilang, itu most powerful, yang paling kuat untuk membentuk kita. Itulah teologi salib. Makanya, no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Karena Tuhan sudah kasih tunjuk. Jalan yang paling masuk akal dan paling kuat untuk kamu dapat mahkota adalah seperti Kristus. Lewat salib. Kita tidak perlu dipaku di kayu salib.
tapi kita harus memikul salib kita. Oke? Inilah teologi salib, saudara. Saya ulangi. Yang pertama, dari ayat ini kita belajar salib itu kekuatan Allah. Dan yang kedua, salib itu jadi indikator orang binasa atau tidak. Dan yang ketiga, salib itu cara Tuhan yang paling masuk akal dan kuat. Semoga firman Tuhan ini menjadi renungan prapaskah untuk kita semua, untuk kita bisa kembali melihat salib itu menjadi kekuatan bagi kita orang-orang percaya. Jadi kalau kita alami kesusahan, alami penderitaan, disakiti oleh orang lain, ya, itulah salib yang membentuk kita. Dan pasang di pikiran kita, ini cara Tuhan yang paling masuk akal dan paling kuat untuk membentuk kita. Oh, saya sudah baik sama orang, kok saya disakiti? Oh, saya sudah baik sama dia malah omel-omelin saya. Itulah salib, saudara ya. Maka percayalah itu adalah cara Tuhan yang paling kuat dan masuk akal untuk membentuk kita. Orang lain lihat, loh nggak boleh gitu, kamu harus balas, nggak bisa gitu. Nah, gitu kan? Bodoh kan? Gitu. Bodoh kamu kalau kamu nggak balas, balas. Jangan diam aja, balas. Gitu ta. Nah, itu cara dunia. Bagi orang percaya, kita harus tahu itu cara Tuhan membentuk kita. Ya memang dalam setiap kasus kita harus membela diri juga, saudara, dalam kasus-kasus tertentu. Ya. Membela diri bukan untuk membenci dia, tetapi untuk menegakkan sebuah keadilan. Ya. Ada dalam kasus-kasus tertentu begitu. Tetapi kita harus mengerti juga bahwa kita ini sedang dibentuk oleh Tuhan lewat salib. Saya tidak tahu apa permasalahan saudara yang saudara alami, apa pergumulan hidup yang sangat menyusahkan saudara, entah itu soal relasi, soal hubungan dengan sesama, soal masalah di bisnis, masalah di pekerjaan, masalah di rumah tangga dengan suami, istri, anak, dan lain-lain. Tapi biarlah teologi salib ini bisa menolong kita untuk mengerti bahwa inilah cara Tuhan yang paling masuk akal untuk membentuk kehidupan kita. Saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk renungan singkat ini. Mengingatkan kami kembali teologi salib. Bahwa Engkaulah kekuatan di dalam salib itu. Bukan kayu salibnya, tetapi pribadi yang tergantung di atas kayu salib itu. Yang kemudian lewat salib itu ada kemenangan, ada ketaatan sampai mati kepada Bapa. Dan dari situ kami belajar untuk kami bisa melewati jalan salib ini yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Buat kami mengerti bahwa salib itu kekuatan Allah. Dan salib itu menjadi ukuran, indikator orang binasa atau tidak. Kami bersyukur kami semua adalah orang-orang yang sedang OTW di dalam keselamatan. Dan biarlah kami dapat sampai pada akhirnya dan memperoleh mahkota kehidupan kami. Dan ajar kami juga ketika kami mengalami setiap permasalahan dalam hidup ini. Baik disakiti, baik ditipu, baik kami dicurangi oleh orang. Atau mungkin dihina, dijelekin orang. Dipandang bersalah oleh orang lain padahal kami tidak salah. Dipandang jelek oleh orang lain padahal kami sedang melakukan kebaikan. Ajar kami untuk mengerti bahwa ini adalah cara Tuhan yang paling masuk akal untuk membentuk kami. Dan cara Tuhan yang paling kuat untuk membentuk kami menjadi seperti Tuhan Yesus yang sebelumnya telah mengalami hal-hal yang telah kami alami. Yang dia tidak bersalah tapi dianggap bersalah. Yang dia
dianggap hina padahal penuh kemuliaan di hadapan Bapa. Ajar kami semua untuk bisa menerima keadaan hidup kami dan mencoba bangkit di dalam kekuatan salib Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa buat setiap permasalahan yang jemaatmu hadapi. Hamba tidak tahu apa yang jadi pergumulan hidup mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam segala hal yang mereka lakukan. Tuhan, hamba berdoa biarlah renungan teologi salib ini mengingatkan kami semua dan mengajar kami semua, menolong kami semua untuk bisa menerima keadaan kami dan bangkit di dalam kekuatan salib Kristus. Kami bersyukur buat renungan Prapaskah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada